Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap ceria. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kali ini. Ibu mempunyai big book yang berisi tentang cerita perkembangbiakan hewan. Dalam big book ini berisi tentang cerita klasifikasi perkembangbiakan hewan. Mari kita buka bersama-sama ya. Nah, pada suatu hari, Vito dan Benny sedang bertamasya di kebun binatang. Mereka melihat banyak sekali jenis hewan di sana. Kemudian, Benny berkata pada Vito, "Lihat toh, banyak sekali ya hewan di sini." Kemudian Vito menjawab, "Iya Ben, karena setiap hewan itu berkembang biak." Nah, perkembangbiakan itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang menyerupai induknya. Nah, dalam perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang secara generatif, contohnya hewan bertelur, hewan melahirkan, hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Kemudian ada juga yang secara vegetatif. Nah, mari kita buka halaman berikutnya. Nah, yang pertama yaitu ada perkembangbiakan secara generatif. Contohnya hewan-hewan yang bertelur atau kita sebut dengan ovivar. Nah, di mana embrio hewan ini berkembang di dalam telur, kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, ciri-ciri dari hewan yang bertelur ini yang pertama tidak memiliki daun telinga dan tidak menyusui. Contoh hewannya yaitu seperti ayam, bebek, katak, dan ikan. Nah, hewan yang bertelur ini kita klasifikasikan ke dalam perkembangbiakan secara ovivar. Nah, kita buka halaman berikutnya. Nah, yang kedua yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau kita klasifikasikan ke dalam perkembangbiakan secara vivivar. Hewan yang melahirkan ini di mana embrionya itu berkembang di dalam tubuh induk atau di dalam rahim, kemudian dilahirkan. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu mempunyai daun telinga dan tubuhnya itu ditutupi rambut. Kemudian yang ketiga yaitu melewati masa mengandung. Nah, contoh hewan yang melahirkan atau kita sebut mamalia yang diklasifikasikan dalam vivivar itu yang pertama ada kambing, kemudian ada harimau, kemudian ada sapi, kemudian ada kucing, kemudian ada kuda, dan masih banyak lagi. Kita buka halaman berikutnya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Ini diklasifikasikan ke dalam cara perkembangbiakan hewan yang kita sebut dengan ovovivivar. Hewan yang bertelur sekaligus melahirkan ini, di mana embrionya itu berkembang di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induk. Kemudian menetas dan barulah kemudian dilahirkan. Nah, ciri-cirinya yang pertama tidak menyusui, kemudian yang kedua mendapat cadangan makanan yang sudah ada. Nah, kemudian yang ketiga telurnya itu menetas di dalam tubuh induk dan anaknya pun dikeluarkan. Nah, contoh hewannya itu ada iguana, ada buaya, dan ada juga ular. Nah, kemudian kita buka halaman berikutnya. Nah, kalau tadi perkembangbiakan secara generatif, ini merupakan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan aseksual atau tidak terjadinya pertemuan sel. Nah, kalau misalkan perkembangbiakan hewan secara generatif, itu adanya pertemuan dua sel, yaitu sel spesies jantan dan betina. Kalau perkembangbiakan secara vegetatif ini terjadi tanpa adanya pertemuan sel. Nah, umumnya itu dialami oleh hewan tingkat rendah. Nah, hewan tingkat rendah itu seperti apa? Nah, anak-anak bisa buka ya di sini. Nah, hewan tingkat rendah itu hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Nah, contohnya hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau kita bisa sebut seperti apa? Avertebrata. Nah, avertebrata ya. Contohnya yang pertama yaitu hydra. Nah, hydra itu berkembang biak dengan cara tunas. Kemudian ada juga hewan bersel satu, contohnya yaitu amuba. Nah, amuba itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini cara hewan memutus atau memotong tubuhnya dan menjadi individu baru. Nah, contohnya yaitu terjadi pada cacing pipih atau cacing pita. Nah, kemudian kita buka halaman berikutnya.
Nah, itu tadi beberapa jenis perkembangbiakan hewan. Oh, sekarang aku jadi tahu toh. Nah, sehingga akhirnya Benny dan Vito melanjutkan perjalanannya untuk melihat beberapa jenis binatang yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, baik anak-anak, tadi kalian telah menyimak cerita yang ada di dalam Big Book ini mengenai klasifikasi perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, setelah kegiatan ini kalian ada tugas dan dikerjakan secara berkelompok ya. Ikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.